Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Ustazah Kartika di sini untuk belajar IPS untuk pertemuan kedua. Di sini Ustazah akan mengingatkan bahwa kemarin Ustazah sudah menerangkan tentang negara-negara ASEAN, baru benderanya saja ya dari 10 negara ASEAN. Saya ingatkan sekali lagi, kemarin yang baru mengumpulkan tugas hanya beberapa. Tolong kalian tertib anak-anak, ini juga demi kebaikan kalian supaya nilai tidak kosong. Kalian juga harus tertib, absensi jika ada tugas langsung dikerjakan dan dikirimkan di classroom langsung. Dan apabila yang belum karena tidak bisa mengikuti pembelajaran pagi, entah itu HP-nya dibawa orang tua atau apa, mungkin bisa segera konfirmasi kepada Ustazah. Jadi kalian absennya juga tidak usah kosongi karena izin, nanti bukanya sore dah atau malam dan dikerjakannya malam. Yang penting kita ada komunikasi. Jangan menyepelekan waktu karena kalian di rumah, Ustazah tidak bisa melihat kalian, tidak bisa memantau, kemudian seenaknya tidak membuka video pembelajaran, tidak mengerjakan tugas. Ini nanti yang rugi kalian. Yang rugi kalian Ustazah tekankan sekali lagi ya. Semua mapel, tidak hanya mapel IPS. Di sini untuk pertemuan kedua, Ustazah akan membahas subtema kondisi geografis negara ASEAN. Sini Ustazah ulas sedikit untuk tugas yang kemarin. Ini kemarin Ustazah berikan tugas, ini tak suruh ini negara apa, ini negara apa. Jadi negara ASEAN yang terdiri dari 10 negara ini baru muncul benderanya. Nah, ini kita akan mengetahui jawabannya ya. Kemarin adalah tugasnya ini adalah Indonesia. Nah, banyak yang dapat nilai 100 kemarin. Kemudian ini adalah Brunei, ini adalah Filipina, Kamboja, Laos, kemudian Malaysia, kemudian di sini adalah Myanmar, ini adalah Singapura, ini adalah Thailand, dan yang terakhir adalah Vietnam. Ini adalah 10 negara yang ada di Asia Tenggara yang ikut dalam organisasi ASEAN. Nah, ini sekarang sudah 10. Sebenarnya awal pembentukan negara ASEAN itu, organisasi ASEAN itu hanya 5 negara, yaitu Indonesia, kemudian Filipina, kemudian Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini adalah pencetus pembentukan organisasi ASEAN dan bertambah menjadi 10 negara nambah 5. Di sini apa sih yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Kenapa organisasi ASEAN itu bisa muncul? Kalian bisa sambil buka buku paketnya atau buku pegangannya yang dari Erlangga yang sudah kalian beli di halaman 4. Perhatikan. Di situ sudah ada sejarah atau yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Di sini para negara atau 5 negara itu sepakat membuat organisasi ASEAN itu karena apa? Mereka merasakan rasa senasib sepenanggungan sebagai negara yang pernah dijajah dan mendorong dilakukannya upaya untuk membentuk organisasi kerjasama regional negara di kawasan Asia Tenggara yang disebut sebagai ASEAN. Jadi itu mereka kepingin dengan adanya beberapa negara yang sudah pernah dijajah ya, apalagi Indonesia itu ya, dijajah dari bangsa Belanda, Inggris, Spanyol, dan yang terakhir adalah Jepang yang sampai dari Belanda itu aja 3,5 abad. Itu juga dirasakan 4 negara tadi. Mereka merasakan bagaimana saat negara kita itu dijajah, rasa tidak nyaman, rasa diinjak-injak, akhirnya mereka kepengen negara-negara di Asia Tenggara itu tidak dijajah lagi dan bisa maju dan berkembang dengan sendirinya.
Kemudian akhirnya kelima negara tadi mencetuskan suatu organisasi ASEAN yang dibentuk pada tanggal 6 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, berdasarkan deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh perwakilan para menteri luar negeri 5 negara. Seperti yang dikatakan Ustazah tadi, bahwa pencetusnya adalah 5 negara, belum 10 negara. Nah, di sini 5 negara dan menteri luar negeri yang mewakili ASEAN. Bisa kita lihat. Yang pertama adalah menteri luar negeri delegasi dari Indonesia yang namanya ada Malik. Yang kedua, delegasi dari Filipina atau perwakilan dari Filipina yaitu Narcisco Ramos. Dan yang ketiga adalah delegasi dari Malaysia bernama Tun Abdul Razak. Dan yang keempat, delegasi dari negara Singapura bernama S. Raja Ratman. Dan yang kelima adalah delegasi dari negara Thailand yang bernama Tanat Koman. Ini kalian harus hafal ya anak-anak. Jadi kelima negara ini adalah pencetus organisasi ASEAN, dan 5 delegasi ini, 5 orang ini adalah yang menandatangani organisasi ASEAN ya. Jadi setelah organisasi itu terbentuk di tanggal 6 Agustus tadi, di tanggal 8 Agustus tadi, kemudian ada beberapa negara yang ikut masuk dalam organisasi ASEAN. Nih, kelima negara yang menyusul adalah Brunei Darussalam, itu baru bergabung di organisasi ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Maaf ya, ini kurang angka 9. Kemudian Vietnam adalah tanggal 28 Juli 1995. Negara Myanmar tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Laos tanggal 23 Juli 1997, serta yang ke-10 adalah Kamboja tanggal 16 Desember 1998. Jadi ini adalah urutan di mana dia ikut masuk dalam organisasi ASEAN, sehingga organisasi ASEAN dari 5 pencetus negara tadi bertambah dengan 5 negara ini berjumlah jadi total 10 negara. Kemudian mereka membuat suatu organisasi, pasti kelima negara tadi mempunyai tujuan. Tujuan mereka melakukan dengan latar belakang rasa senasib sepenanggungan tadi yang pernah dijajah dari berbagai negara tadi. Yang pertama adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Jadi mereka itu kepingin memelihara perdamaian supaya di Asia Tenggara, khususnya di 10 negara tadi itu tetap damai, tetap bersatu, tetap bekerja sama untuk bisa menciptakan masyarakat yang makmur. Kemudian meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam organisasi ini juga mereka bekerja sama dalam politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, saling melengkapi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Yang ketiga, mempertahankan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Jadi tetap mempertahankan, karena kalau ada senjata nuklir itu pasti indikasinya akan terjadi kekerasan seperti peperangan. Maka di sini adalah mempertahankan sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Jadi tidak ada senjata nuklir supaya tidak berakibat terjadinya peperangan. Pengennya kita damai, kita bersaudara. Kemudian yang keempat, menjamin rakyat ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan. Organisasi ini itu ingin menjamin rakyat yang awalnya pernah dijajah, pernah diinjak-injak oleh bangsa asing, khususnya di luar Asia Tenggara, itu bisa damai. Kemudian menciptakan pasar tunggal. Pasar tunggal itu bagaimana? Pasar tunggal itu seperti di mana negara-negara di ASEAN itu bisa lebih maju
karena sumber daya alam yang mereka punya itu kan banyak, supaya mereka bisa benar-benar memanfaatkan, menjual. Jadi yang kelima yaitu menciptakan pasar tunggal, yaitu di mana sumber daya alam bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya masyarakat bisa memanfaatkan hasil dari negara kita masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu mengurangi kemiskinan. Yang ketujuh, memperkuat demokrasi. Yang kedelapan, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, di mana pembangunan yang sudah ada, yang sudah baik bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi, ataupun yang memang negaranya belum bisa berkembang dengan bagus, berarti harus bisa diperbaiki dengan baik lagi. Kemudian mengembangkan sumber daya alam, dan yang ke-10 adalah meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Kemudian Sekretariat Jenderal ASEAN, sekretariatan itu seperti kantor ya, markasnya. Di sini markas atau kantornya berada di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Tugas dari Sekretaris Jenderal sendiri yaitu: 1. Melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dipertanggungjawabkan kepada sidang para Menteri Luar Negeri ASEAN. Yaitu yang kedua, membantu kelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan proyek dan kegiatan ASEAN. Nah, yang keempat, berperan sebagai media komunikasi antara ASEAN terhadap semua organisasi nasional, regional, internasional, dan lembaga-lembaga yang lain. Cukup di situ dulu ya anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang 10 negara mana saja dan letak dan luasnya dari negara ASEAN. Cukup sampai di sini dulu. Kita belajar tentang latar belakang 10 negara ASEAN yang membentuk ASEAN sampai kantor atau markas jenderal ASEAN. Kemudian setelah kalian sampai memahami sampai di sini, kemudian ada tugas, yaitu jelaskan latar belakang berdirinya ASEAN. Yang kedua, sebutkan negara pendiri ASEAN beserta wakil delegasinya. Dan yang ketiga adalah berikan pendapat ya, ini pendapat pasti akan berbeda jawabannya, mengenai tujuan ASEAN menjamin rakyat ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan. Bagaimana pendapat kalian memaknai tentang tujuan ASEAN ini ya? Dikerjakan di buku tugas, segera dikirim ke classroom. Mungkin itu saja dari Ustadzah. Pertemuan kali ini cukup. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi ya.